البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuki halaman 87. Kata beliau, Al-Faslu Tasi', pasal yang ke-9. Ahkamun takhtassu bizaujiyah wa inhaiha. Hukum-hukum seputar pernikahan suami istri dan perceraiannya. Jadi yang kita bahas nanti kaitannya masalah anjuran untuk menikah yang sudah mampu, kemudian bagaimana dalam kekeluargaan suami istri, kemudian bagaimana cara-cara perceraian yang syar'i. Karena perceraian ini pada asalnya bukan tujuan pernikahan. Tapi kalau ada faktor-faktor yang harus untuk bercerai, itu ternyata ada syariatnya. Tidak sembarangan bercerai. Karena hukum asal pernikahan itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang harmonis, romantis, dinamis. Dan memperbanyak keturunan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul yaumil qiyamah." Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga nanti dari kiamat dengan umat yang banyak. Kita lihat ayatnya. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah ciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangannya. Jadi manusia ini termasuk kesempurnaannya, manusia pasangan juga manusia gitu loh. Paham ya? Perempuan menikah dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, tapi sama-sama manusia. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwasanya haram manusia nikah dengan jin. Haram manusia nikah dengan jin karena bukan jenisnya. Kemudian apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian tinggal bersamanya, tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kemudian Allah terjadikan di antara kalian saling mencintai dan juga saling menyayangi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam pernikahan tersebut atau di dalam barakallahu fi peringatan tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mereka mau memperhatikan dan juga memahami. Jadi syariat pernikahan ini ternyata sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya diambil dari yang sejenis. Maksudnya sama-sama manusia. Jangan sampai berpendapat bahwasanya bolehnya nikah dengan jin, enggak boleh. Pendapat yang kuat tidak boleh karena itu bukan jenis kita. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah para wanita di antara kalian yang belum punya suami, baik itu masih gadis ataupun janda, dan orang-orang saleh dari kalangan budak-budak lelaki kalian ataupun budak-budak perempuan kalian.
Jika mereka ternyata fakir, niscaya Allah Ta'ala berikan kecukupan untuk mereka dari keutamaannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala zat yang maha luas serta mengetahui. Di sini para ulama berdalilkan dengan lafaz in yakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Jika mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang hidupnya pas-pasan, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan untuk mereka dari keutamaannya. Jadi orang menikah itu bukan sebab kefakiran gitu loh. Paham ya? Jangan takut miskin, takut fakir gara-gara nikah. Jangan lihat ini. Jika mereka fakir, Allah Ta'ala nanti akan memberikan kecukupan untuk mereka. Jadi jangan sampai terpetik di benak, wah nanti kalau menikah, nanti kita akan jadi orang fakir, akan menjadi orang miskin, nanti nggak cukup untuk keluarga. Jangan, itu semua bisikan syaitan yang terkutuk. Karena pernikahan ini justru akan menimbulkan apa? Mendatangkan rezeki. Antum perhatikan baik-baik, bayangkan baik-baik. Dulu di saat kita sendirian, rezekinya sebatas yang kita miliki aja. Setelah kita berdua dengan istri, suami istri misalkan, rezekinya tambah atau tidak? Tambah. Kemudian punya anak satu, rezekinya tambah lagi. Punya anak dua, rezekinya tambah lagi. Punya anak tiga, sampai anaknya banyak pun rezekinya semakin bertambah. Jadi bukan mengurangi rezeki sebenarnya. Cuman orang-orang kadang terlanjur berpikir apa? Negatif gitu loh. Wah nanti kalau nikah bagaimana hidupnya? Nanti kalau punya anak bagaimana? Perkara itu jangan terlalu pusing dibayangkan. Sekarang yang ada dijalani, yang akan datang sudah diatur semuanya. Caranya gitu. Kalau kita bayangkan perkara yang akan datang yang belum terjadi, ya, dengan bayangan yang negatif, itu tidak akan jalan. Ujung-ujungnya nggak mau nikah. Wah nanti nggak usah aja lah. Nanti kalau nikah khawatir miskin. Nanti kalau nikah khawatir kehidupannya fakir atau semisalnya. Ingat ini, lihat ayatnya ini. Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Jika mereka adalah orang-orang yang fakir yang nikah ini, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan untuk mereka dari keutamaannya. Cukup bukan berarti kaya. Ya, orang cukup itu hidupnya cukup itu nggak harus kaya dan nggak harus banyak harta dan tidak harus melimpah hartanya. Kenapa? Karena cukup di sini adalah dikenal dengan qanaah. Qanaah itu adalah yaktafi bil mawjud walau kana qalilan. Mencukupkan dengan sesuatu yang ada walaupun sedikit. Itu namanya qanaah. Cukup atau tidak? Cukup. Jadi jangan sampai bayangannya cukup itu harus kaya, tidak. Bayangannya cukup itu harus mewah, tidak juga. Paham ya? Cukup ini adalah dia merasa cukup dengan sesuatu yang ada walaupun sedikit. Masya Allah, itu namanya qanaah. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam, kemudian Allah telah berikan rezeki yang cukup dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit tadi. Lihat. Inilah dinamakan qanaah. Walaupun sedikit dia rasakan cukup gitu loh. Antum lihat orang-orang kaya yang lupa akhirat loh ya. Orang kaya yang lupa akhirat, antum perhatikan. Hidupnya nggak pernah cukup, padahal udah kaya loh ya. Harta melimpah, mobil udah buahnya, sawah pun udah punya beberapa hektar gitu ya. Tapi karena tidak merasa cukup, dia kurang terus. Karena belum memiliki yang namanya apa? Al-qanaah. Naam, seperti itu. Lihat. Nah, ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak takut dengan yang namanya kefakiran, kemiskinan. Jadi orang ketika menikah itu bukan sumber kefakiran tapi sumber kekayaan hati. Paham ya? Nah, dari situlah terlahirkan ketika dia sudah berpasangan suami istri, rezekinya bertambah. Punya anak satu tambah lagi rezekinya. Punya anak dua tambah lagi rezekinya. Sampai punya anak banyak pun rezekinya semakin bertambah. Ini bisa dibayangkan dengan logika loh ya. Nah, ketika kita suami istri, paling-paling rezekinya segitu aja ya kan? Setelah punya anak tambah nggak rezekinya kira-kira? Tambah. Pengeluarannya bertambah nggak? Bertambah, berarti menunjukkan rezekinya tambah gitu loh. Kita bayangkan positif, jangan pernah negatif. Paham ya? Nah, kemudian ketika dia punya anak 5, 6, 7, pengeluarannya banyak atau tidak? Berarti rezekinya tambah nggak? Tambah gitu loh. Dulu mungkin ketika hanya suami istri paling-paling pengeluarannya 1 juta misalkan. Begitu punya anak 5, 6, 7 mungkin pengeluarannya bisa 3 juta, 4 juta misalkan. Itu menunjukkan bertambah rezekinya. Paham ya? Nah, cuman harus pandai-pandai mensyukuri saja. Pandai-pandai mensyukuri. Lihat ini, bagus sekali ayatnya ini ya. Motivasi buat kita semuanya, jangan pernah berpikiran negatif. Orang menikah bikin fakir, orang menikah bikin miskin, orang menikah nanti bikin sengsara, tidak. Kalau udah saatnya menikah, menikah.
Bukan ditunda-tunda, akhirnya apa barakallahu fiik? Justru menimbulkan fitnah atau terfitnah atau yang semisalnya. Kita lihat lagi hadisnya. Yaqulu al-Imam Ibnu Katsir rahimatullah alaihi, "Hada amrun bitazwij." Ini perintah untuk menikah. Wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila wujubih, sahih. Dan sungguh sebagian ulama, sekelompok dari kalangan ulama berpendapat wajibnya menikah. Ala kulli man qadira alaih, bagi siapa yang sudah mampu. Paham ya? Mampu di sini tidak harus kaya raya. Dia mampu fisiknya, mampu juga untuk apa? Barakallahu fik, siap untuk menjalani keadaan setelahnya. Tidak harus kaya ya. Maka bismillah. Wahtajju bi dzahiri qoulihi, mereka berdalilkan dengan zahirnya atau lahiriahnya perkataan Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Masyaallah. Lihat ini. Hadisnya ini umum ya. Wahai segenap para pemuda. Walaupun pemuda masuk juga pemudi. Barang siapa di antara kalian dah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Lihat. Jadi kalau sudah mampu menikah, menikah. Jangan ditunda-tunda, apalagi sekarang akhir zaman ini fitnah ngeri kan. Fitnah lebih dahsyat daripada dulu kan. Dulu belum ada istilahnya teknologi yang canggih seperti HP Android ya kan. Kemudian kalau internet dulu belum ada dulu zaman dahulu. Sekarang udah banyak ya kan. Sehingga fasilitas untuk kejelekan, kemudian tersebarnya keburukan, tersebarnya fitnah itu sangat memadai gitu loh. Sangat sulit untuk dibendung. Nah, oleh karena itu justru sangat ditekankan lagi, ini aja dulu. Dan mampu menikah, maka menikahlah. Tujuannya apa sih pernikahan itu tujuannya? Kita lihat tujuannya. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Masyaallah. Pernikahan itu tujuannya adalah menundukkan pandangan, lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluannya. Jadi orang udah menikah, itu pandangannya akan lebih tertundukkan lagi. Paham ya? Karena sudah ada pasangannya. Begitu pula, barakallahu fiik, lebih bisa menjaga kemaluannya. Mafhum? Makanya di dalam pernikahan disebutkan dalam ayat yang mulia yang sering antum dengar juga, wankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah perempuan yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Ini dalil yang sangat kuat untuk hukum asal poligami. Paham ya? Pada asalnya kalau dia mampu, boleh dia beristri 2, 3, 4. Tapi kalau tidak mampu, jangan nekat. Karena di sana ada rambu-rambu berikutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir tidak mampu berbuat adil, maka cukup 1. Paham ya? Keadilan di sini bukan keadilan membagi cinta, bukan. Tapi keadilan dalam hal nafkah. Jadi kalau khawatir nanti gak mampu dengan istri pertama, istri kedua, gak mampu berbuat adil dalam hal nafkah, cukup 1 saja. Cukup 1 saja. Barakallahu fi, kemudian berbuat baik kepadanya, selesai. Tapi kalau mampu berbuat adil dalam hal nafkah loh ya, bukan hal cinta loh ya. Kalau dalam hal kecintaan, kesayangan gak bisa dibikin adil, gak bisa dibikin sama. Buktinya Rasulullah SAW ada istrinya yang banyak itu, beliau yang paling beliau cintai siapa? Aisyah. Ya kan? Padahal istri yang lain ada atau tidak? Ada. Tapi yang paling beliau cintai Aisyah. Tapi maksudnya keadilan di sini keadilan dalam hal nafkah. Istri pertama sekian, istri kedua sekian, istri ketiga sekian, istri keempat sekian. Kalau mampu berbuat adil dan dia mampu, silakan. Tapi kalau tidak mampu, jangan nekat. Paham ya? Ibaratnya kalau dalam sekarang istilah matematika itu. Kalau dia tidak mampu nekat, itu ujung-ujungnya 1 tambah 1 berapa? 0. Paham? 1 tambah 1 0, paham nggak? Maksudnya awal mulanya dia nikah istrinya 1, nikah lagi istrinya 2. Karena dia nggak punya kemampuan, akhirnya berbuat adil. Istri pertama minta cerai, istri kedua pun minta cerai juga. Ujung-ujungnya apa? 0. 1 tambah 1 0. Maksudnya itu kalau nekat. Jadi kalau tidak ada kemampuan untuk berbuat adil, ingat ayat berikutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak mampu berbuat adil, khawatir nanti nggak bisa berbuat adil, 1 saja. Garansi seumur hidup. Paham ya, Afan? Nah, ini sekedar selingan bahwasanya hukum asal pernikahan itu kalau mampu 2, 3, 4. Kalau nggak mampu 1 aja. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana solusi kalau belum saatnya menikah dan belum mampu untuk menikah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Masyaallah, solusinya bagus sekali solusinya ini. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Karena sesungguhnya
berpuasa itu bagi dia adalah tameng. Jadi tamengnya, perisainya untuk menjaga dia itu biar aman dari fitnah adalah berpuasa. Kalau belum mampu untuk menikah. Tapi kalau sudah mampu untuk menikah, maka segera menikah. Antum lihat kisahnya Rasulullah SAW menikahi Aisyah Ummul Mukminin. Waktu itu ketika beliau menikah usia berapa Aisyah Ummul Mukminin? 6 tahun. Dukhulnya ketika usia 9 tahun. Jadi pada asalnya pernikahan itu bukan dibatasi dengan usia, tapi dia sudah siap atau belum? Mampu atau belum? Untuk apa? Nah, barakallahu fiikum menjalankan kekeluargaan ya yang akan dia hadapi. Seperti itu. Adapun usia bukan jadi tolak ukur. Walaupun usianya muda udah mampu udah siap bismillah. Seperti itu kan lihat Rasulullah menikahi Aisyah Ummul Mukminin usia berapa tadi? 6 tahun. Kemudian dukhulnya usia 9 tahun, menunjukkan bahwasanya usianya masih muda. Paham ya? Nah, adapun dibatasi harus 18 tahun ke atas, yang laki-laki harus 25 tahun ke atas, itu pembatasan bikinan manusia. Pembatasan yang tidak ada dalilnya. Jadi pendapat yang kuat dalam hal ini adalah kapan dia mampu, kapan dia siap, bismillah. Paham ya? Nah, tujuannya fungsinya apa sih? Untuk lebih bisa menjaga kemaluannya dan lebih bisa menundukkan pandangannya. Mafhum? Ini kaitannya masalah apa? Hukum seputar pernikahan dan juga akhir daripada pernikahan yaitu perceraian. Nah, pembahasan kita ini. Bisa dipahami ya. Jadi pondasi pokok kita dalam hal ini adalah kemampuan. Di saat dia mampu, bismillah. Jangan pernah bayangkan nanti kalau nikah hidupnya bagaimana ya? Kerjanya apa ya? Jangan-jangan nanti fakir. Jangan-jangan miskin itu bisikan syaitan yang terkutuk. Ingat-ingat. Bisikan syaitan yang terkutuk. Dan sebagai orang tua, baik itu dia punya anak laki-laki maupun punya anak perempuan, pastikan berusaha mencarikan pasangan buat anak yang terbaik. Paham ya? Kalau dia punya anak perempuan, sebagai orang tua harus memilihkan bagaimana caranya mendapatkan calon suami yang baik. Calon suami yang baik barakallahu fiik adalah yang paham agama. Paham ya? Paham agama dalam artian dia mengenal Al-Qur'an, mengenal As-Sunnah, paham tentang hak sebagai seorang suami untuk istrinya, paham tentang apa? Keadaan dalam rumah tangga bagaimana? Paham ya? Siap untuk bertanggung jawab, siap untuk amanah. Itu kriteria apa? Suami yang baik. Begitu pula seorang laki-laki ketika mencari pasangan hidup perempuan, jangan mencari perempuan yang penting cantik, kaya, bukan. Tapi yang bagus agamanya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena 4 perkara. 6. Pertama, lidiniha, walidamaniha, walinasabiha, walimaliha. Paham ya? Karena agamanya, karena kekayaannya, karena garis keturunannya, karena kecantikannya. Tapi apa nasihat Rasulullah SAW? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Jadi antara 4 pilihan ini, perempuan yang cantik, kaya, keturunannya bagus, kemudian agamanya bagus, pilih yang paling bagus agamanya. Karena paling bagus agamanya walaupun taruhlah barakallahu fiik, wajahnya tidak terlalu cantik tapi sedang-sedang aja, biasa aja, tapi agamanya bagus, itu nanti akan nampak indah dan cantik di hadapan suami. Tapi kalau dia Masya Allah sudah cantik luar biasa, tapi nggak punya adab dengan suaminya, tidak paham agama, tidak paham syariat, tidak paham hak sebagai seorang istri kepada suaminya bagaimana, itu akan nampak buruk dan jelek di hadapan suaminya, walaupun cantik wajahnya. Jadi tolak ukurnya agama tadi itu. Bagus agamanya, apa kata Rasulullah SAW? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang paling bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Paham ya? Ini berlaku dua-duanya sebenarnya. Dalam artian, kalau seorang perempuan cari laki-laki yang bagus agamanya, bukan mencari yang paling kaya. Paham ya? Nah, karena banyak orang kaya yang tidak apa? Bagus agamanya. Paham ya? Dan kemudian barakallahu fiik, kalau dia adalah seorang laki-laki, cari perempuan yang paling bagus agamanya. Taat dengan suaminya, paham tentang hak sebagai seorang istri, menghormati suaminya, menjadi istri yang teladan, saling pengertian. Itu penting sekali ya. Karena yang namanya berumah tangga, hidup kekeluargaan itu bukan sebulan 2 bulan. Sampai nanti kan, sampai punya keturunan kalau Allah Ta'ala izinkan ya kan, sampai mendidik anak bagaimana sampai besar nanti. Seperti itu kan. Jangan sampai salah mencari pasangan akhirnya di dalam rumah tangga adanya
Adanya apa adanya, ribut terus jangan. Paham ya? Nah, pastikan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harmonis, romantis, dinamis. Paham ya? Nah, harmonis, keadaannya tenang, tentram dalam keluarga. Romantis, tidak terlalu kaku juga dalam keluarga. Kadang senyum, kadang canda. Paham ya? Dinamis, kehidupan kekeluargaannya diiringi dengan agama. Paham sunnah, paham bid'ah, paham syirik, paham tauhid. Itu insya Allah akan terwujudkan yang dikenal dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau nggak paham agama, nggak paham sunnah, antum saksikan aja. Nah, banyak sekali orang-orang yang kadang-kala tidak menghormati suaminya. Suaminya udah kerja keras, banting tulang, peras keringat. Keringat diperas, tulang dibanting, bayangkan itu. Kerjanya luar biasa. Pulang ke rumah istrinya nggak menghargai. Senyum pun tidak. Allah musta'an. Paham ya? Menyambut pun enggak. Nah, itu kurang tepat. Begitu pula suami. Ketika istri berbuat kesalahan, dia pahamlah jangan terlalu keras di dalam menasihati istri. Nasihati dengan cara yang terbaik. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa untuk lurus akan patah. Tapi kalau dibiarkan nggak dinasihati bengkok terus. Terus bagaimana? Istausu binisa'i khaira. Nasihatilah perempuan dengan cara yang terbaik, halus, lembut. Karena perempuan itu sensitif, mudah patah. Nah, intinya di situ saling pengertian. Paham ya? Nah, saling pengertian. Di saat suami sedang sakit, istri siap untuk apa? Mendampinginya, kemudian membantunya. Begitu pula ketika istri sakit, suami pun juga siap untuk mendampinginya dan juga ta'awun di situ. Biasanya nyuci piring perempuan, nah ketika istri sakit, suami kadang-kadang nyuci piring nggak masalah. Nyupir, nyuci piring nggak masalah. Paham ya? Karena yang namanya ta'awun, barakallahu fi, kadang-kala terjadi di saat-saat tertentu. Paham ya maksudnya ya ketika suami sakit, nah istri menolong dan membantunya. Begitu pula sebaliknya, ketika istri sakit, suami harus paham juga. Itu termasuk salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harus saling pengertian. Disebutkan sebagian ulama, man tazawwaja faqad raqibal bahr. Barang siapa yang menikah maka sungguh dia telah mengarungi samudra. Yang namanya samudra itu kan luas. Kapal dan perahunya butuh nahkoda. Nahkodanya itu suami. Jadi kalau misalkan barakallahu fiik, sopirnya itu yang nyopir kapal itu enggak kuat, terombang-ambing ombak bisa tenggelam. Maksudnya kalau sebagai kepala rumah tangga dia tidak mampu memimpin istrinya, anaknya, kemudian kalah hanyut dengan anak dan istrinya, akan tenggelam yang akhirnya mewujudkan apa? Kerusakan dalam rumah tangga. Waliyadzubillah. Mafhum, ibaratnya bagaikan orang yang sedang mengarungi samudra tadi itu. Perlunya ilmu agama untuk mendampingi agar kuat di dalam menjaga keistiqomahan dalam rumah tangga, dan agar terwujudkan kekeluargaan yang romantis, harmonis, dinamis tadi. Jadi hadis yang kita baca tadi bagus sekali. Jadi kalau siap menikah, menikah. Tapi kalau belum siap, belum ada kemampuan, puasa. Karena puasa itu bisa sebagai tameng. Puasa apa ini? Puasa sunnah. Ya mungkin Senin Kamis atau puasa Daud, semampunya. Kita lihat akhrajahu bis sahihain min hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ini muttafaqun alaih dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Summa dzakara anna az-zawaja sababun lil ghina, masyaallah. Mustadillan biqouli ta'ala, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya pernikahan sebab apa? Lil ghina, untuk kaya. Lihat, orang nikah malah kaya, bukan malah miskin gitu loh. Cuman harus positif mandangnya. Jangan mandangnya negatif. Mana Ustaz ana udah bertahun-tahun nikah enggak kaya-kaya katanya. Berarti dia kurang memahami apa makna kaya. Kaya di sini bukan kaya harta yang melimpah hartanya, bukan. Tapi kaya di sini maknanya kecukupan. Paham ya? Jadi ketika orang menikah itu sumber kekayaan, dalam artian dia akan kaya cukup. Dan kaya yang hakiki itu bukan kaya harta tapi kaya hati. Bisa dipahami? Kaya hati itu dikenal dengan al-qanaah, merasa cukup, yaktafi bil mawjud walau kana qalilan. Mencukupkan sesuatu yang ada walaupun sedikit. Itu masya Allah ya, kalau udah mampu ke tingkatan itu aman sudah. Walaupun sedikit dia rasakan cukup. Itu udah aman sudah. Tapi kalau dia merasa kurang dan kurang dan kurang, rakus dengan dunia, tamak dengan dunia, itu tidak akan pernah puas. Itu jangan sampai ada pada kekeluargaan kita, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Berdalilkan dengan perkataan Allah Ta'ala, iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih, masyaallah. Jika mereka adalah orang-orang fakir yang nikah tadi,
niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan buat mereka, kekayaan buat mereka, min fadli, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara an Abi Bakar Siddiq anhu, dan juga beliau menyebutkan dari Abu Bakar Siddiq anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata atau wa dzukira, ati'ullah fima amarakum bih minan nikah yunjis lakum ma wa'adakum minal ghina. Masyaallah. Artinya taatilah Allah Ta'ala pada perkara yang Allah telah perintahkan kepada kalian berupa pernikahan, niscaya Allah Ta'ala akan tunaikan untuk kalian janji yang telah dijanjikan untuk kalian berupa kecukupan. Ingat-ingat ya, kecukupan tidak harus kaya. Paham ya? Tapi kaya hati itulah makna kecukupan. Harta tidak harus melimpah. Dia tidak harus menjadi orang miliarder, milioner, jutawan, tidak harus. Dia cukup mampu mampu merasa cukup dengan sesuatu yang ada walaupun dikit, itu namanya kaya. Antum lihat orang yang kaya raya banyak enggak? Banyak. Hartanya bukan jutaan lagi. Miliaran harta mereka. Tapi karena enggak punya kaya hati, kurang enggak mereka? Kurang terus. Sudah kerja 1 pekan dapat 1 M, pengen 2 M. Bayangkan itu. Sudah dapat 2 M, pengen 3 M karena dia belum kaya hati. Tapi kalau orang udah punya kaya hati, ghina nafas, kaya hati, jiwanya kaya, itu walaupun penghasilan sedikit, sederhana, itu Masya Allah merasa sudah kaya. Dalam artian apa? Cukup. Nah, makanya sebutkan dalam hadis yang sahih itu, hadisnya Abi Ubaid Al-Khutami, kalau tidak salah itu, barakallahu fiik. Nah, atau hadisnya Ubaidillah Al-Khutami, afan. Itu hadisnya bagus sekali itu, bahwasanya man asbaha minkum aminan sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Lihat itu. Barang siapa di antara kalian yang datang waktu pagi hari dalam kondisi badannya sehat, keluarganya aman tentram, dia punya makanan pokok di hari tersebut. Lihat, punya makanan yang dia makan di hari itu, maka seakan-akan dunia itu sudah terkumpul untuknya. Bayangkan itu. Nikmat kan, pagi sehat, badan sehat, keluarga aman semua, nggak ada yang ribut, ya kan? Punya makanan yang dimakan hari tersebut. Itu seakan-akan dunia itu sudah dikumpulkan untuk dia. Masya Allah. Inilah yang namanya kenikmatan ya. Harus disyukuri, barakallahu fiik. Sedikit banyaknya tetap syukur. Ketika sedikit dia bersyukur, ketika banyak lebih bersyukur lagi. Mafhum? Karena bagaimanapun keadaannya, yang namanya ekonomi seorang itu pasti naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Di saat dia naik, lebih bersyukur lagi. Di saat turun ekonominya, tetap dia bersabar dan bersyukur. Karena Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, apalagi yang beriman, kemudian paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Pastikan sudah itu. Semuanya tercatat di dalam apa? Lauhil Mahfuz, undang-undang perekonomian. Ini jatahnya si fulan, ini jatahnya si alan, ini jatahnya fulanah, ini jatahnya alanah. Semuanya tercatat semuanya. Tinggal kita bagaimana cara memperlakukan keadaan tadi itu. Dan tentukan, pastikan kita semuanya di saat menghadapi keadaan di dunia ini positif, jangan pernah negatif kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, pastikan kita memiliki sifat yang namanya husnudzan billah. Berbaik sangka kepada siapa? Allah Ta'ala. Jangan pernah buruk sangka, jangan pernah. Rezeki itu kalau sudah diatur, ditetapkan, itu kalau sudah datang rezekinya kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, tidak akan kemana. Paham ya? Tidak akan kemana, tidak akan keliru, tidak akan lepas. Paham ya? Cuman kita harus sabar dan bersyukur tadi itu. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim." Masyaallah, ayat tadi itu ya. Jika mereka orang-orang yang menikah itu orang yang fakir, niscaya Allah Ta'ala akan apa? Allah Ta'ala akan bikin mereka menjadi kaya dan cukup. Allah Ta'ala berikan kecukupan kepada mereka dari keutamaannya. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah lah, atau dan Allah Ta'ala zat yang maha luas serta maha mengetahui. Wa may yattaqillaha fahuwa wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan padanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan untuk dia solusi jalan keluar yang terbaik, dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat. Nah, luar biasa keutamaan pernikahan. Jadi pernikahan itu di saat dia mampu segera, jangan ditunda-tunda ya. Karena di dalam penundaan tersebut khawatir akan mendatangkan fitnah. Jika dia belum mampu, belum saatnya untuk menikah dan belum mampu untuk menepis dan juga membentengi dirinya dengan puasa sunnah tadi di antaranya.
Nah, kita tutup yang terakhir. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iltamisul ghina fin nikah. Masya Allah. Carilah kekayaan dalam pernikahan. Lihat. Sahabat loh ya, enggak sembarangan ini. Mencari kekayaan dalam pernikahan. Antum rasakan dulu ketika sendirian, yang sudah menikah nih ya. Dulu ketika sendirian mungkin rezekinya segitu aja, iya kan? Setelah antum menikah rasakan, tambah enggak kira rezekinya? Tambah enggak kira-kira Abu Hasan? Tambah. Dulu ketika sendirian, iya kan? Mungkin antum rasakan segitu aja. Tapi begitu berdua sama istrinya tambah lagi. Tambah anak satu, tambah lagi rezekinya. Tambah anak dua, tambah lagi rezekinya. Sampai anaknya 10 pun insyaallah biidznillah terus bertambah. Paham ya? Jadi jangan pernah membatasi keturunan. Kalau masih mampu punya keturunan. Yang diperbolehkan itu menjaga jarak keturunan. Bisa dipahami enggak bedanya? Yang dilarang itu membatasi keturunan dalam kondisi masih mampu. Yang diperbolehkan menjaga jarak keturunan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, enggak masalah. Paham ya? Semakin banyak keturunan, semakin banyak rezeki yang dia akan dapatkan. Harus yakin, ini lihat ini Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia mengatakan iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan dalam pernikahan. Jadi orang nikah itu kaya gitu loh. Nah, karena rezekinya akan dirasakan nanti. Yaqulu ta'ala iyyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Dalilnya sama. Jika mereka adalah orang-orang fakir yang menikah tersebut, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kekayaan pada mereka dari keutamaannya. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Ta'ala zat yang maha luas serta maha mengetahui. Masya Allah. Rawahu Ibnu Janir wa dzakara Baghawi an Umar wa nahwahu intaha min tafsir Ibnu Katsir. Nah, berarti penukilan Ibnu Katsir dari tafsir Ibnu Katsir, kalamnya Ibnu Mas'ud, iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu dalam pernikahan. Dan ini semuanya insya Allah kalau merenungi, memahami dengan logikanya, pasti dia akan merasakan benar. Ketika dia saat sendirian, rezekinya paling-paling terbatas itu aja. Tapi ketika sudah berdua sama istrinya, tambah lagi rezekinya. Ketika bertiga dan anak satu misalkan, bertambah lagi. Ketika anaknya dua, tambah lagi. Ketika anaknya tiga, tambah lagi, sampai seterusnya. Akan bertambah rezekinya. Paham ya? Nah, dan kalau dibayangkan dengan logika, di saat dia menghidupi anak satu, paling-paling pengeluarannya segitu. Ketika menghidupi anak 4, 5, 6, lebih banyak nggak pengeluarannya? Lebih banyak. Rezekinya berarti bertambah. Positif aja sudah. Mikirnya positif, jangan pernah negatif. Kemudian bagaimana? Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, jangan pernah berburuk sangka. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita ambil sedikit tapi semoga bermanfaat. Yang paling terpenting mukadimah ini adalah mengenai motivasi dorongan untuk segera menikah bagi yang sudah siap untuk menikah. Adapun yang belum mampu untuk menikah dan belum ada kesiapan, maka untuk membentengi dirinya biar tidak terjatuh dalam fitnah atau yang semisalnya, bisa melakukan puasa sunnah. Nah, karena sebagai tameng fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah tameng benteng untuk dirinya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.